teman-teman Bang E, kembali lagi kita nih di Edeals, jasa konsultasi finansial, kredit, dan properti teman-teman. Bang E melalui Edeals akan mengajak teman-teman nih berdiskusi kembali mengenai alur atau mekanisme proses pengajuan kredit, baik itu dengan agunan BBKB maupun sertifikat di leasing maupun di perbankan. Teman-teman, ada banyak faktor yang bisa menjadi indikator atau pertimbangan sebuah bank atau lembaga keuangan untuk memberikan kredit ke calon nasabah. Ada beberapa indikator yang bisa kita sampaikan bahwa yang pertama itu mengenai latar belakang si calon nasabah tersebut. Contoh, pernah nggak si calon nasabah ini atau si calon debitur ini memiliki kewajiban yang macet di bank sebelumnya, baik itu pinjaman online, baik itu pinjaman tanpa agunan maupun yang pakai agunan sendiri. Nah, di sini kita membahas mengenai BI checking, dulu namanya BI checking atau sekarang lebih tepatnya disebut sebagai SLIC, Sistem Layanan Informasi Keuangan Calon Nasabah atau calon debitur. Teman-teman, inilah yang menjadi dasar pertama kali sebuah lembaga keuangan atau perbankan menilai karakter atau mungkin lolos atau tidaknya si calon debitur tersebut untuk diberikan fasilitas pinjaman. Apa yang menjadi indikatornya? Ada 5 kategori yang bisa menjadi pertimbangan untuk lembaga keuangan. Ada yang namanya kolektibilitas 1, kategori pertama, kolektibilitas 2, kolektibilitas 3, kolektibilitas 4, dan yang terakhir kolektibilitas 5. Teman-teman, ini menjadi pertimbangan. Ada beberapa yang bisa ditoleransi dan ada yang tidak bisa ditoleransi. Contoh, kolektibilitas 1 sampai dengan 3 ini masih bisa ditoleransi, teman-teman. Kenapa? Karena kolektibilitas 1 sampai 3 ini hitungan hari. Di beberapa perbankan untuk telat-telat hari itu masih kategori lancar lah. Pertimbangannya masih bisa ditoleransi untuk diberikan fasilitas kredit. Begitu juga dengan call 2. Call 2 itu keterlambatan di bulan, hitungannya 30 sampai 60 hari, teman-teman. Nah, kenapa masih bisa ditoleransi? Karena bisa dikategorikan bahwa si calon debitur tersebut disyaratkan untuk melancarkan angsuran di fasilitas kewajiban di bank sebelumnya. Bang E tampilkan di layar itu contoh, dia ada kewajiban di contoh lah, kita sebutkan salah satu merek lembaga keuangan FIF. Di situ ada kategori yang namanya itu call 5, teman-teman. Kategori call 5 itu lebih dari yang namanya 90 hari ke atas. 90 hari ke atas itu menjadi pertimbangan kenapa si calon debitur tersebut melalaikan, tidak memprioritaskan kewajibannya di lembaga keuangan FIF tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, ini nih bagi beberapa lembaga keuangan itu sudah wajib reject, teman-teman. Sekali lagi, wajib ditolak. Kenapa? Karena kacamata perbankan, lembaga keuangan, dia sudah punya karakter jelek. Yang sebelumnya aja dia mengabaikan, katakanlah dia nggak punya kemampuan bayar, tapi dia harus memiliki solusi. Contoh, dialihkan ke orang lain kek, atau pelunasan dipercepat kek, atau kembalikan aja asetnya ke bank. Selesai perkara, bersih beceknya kembali. Nah, tapi dia melalaikan. Ini yang menjadi indikator tolak ukur sebuah lembaga keuangan memberikan fasilitas. Kalau teman-teman memiliki kolektibilitas yang tadi saya bilang di atas 1000 hari atau di atas 90 hari, ada satu lembaga keuangan selevel di bawah bank umum yang bisa memberikan fasilitas. Mungkin sebut aja kategori bank BPR, Bank Perberikan Rakyat. Ada salah satu lembaga BPR, lembaga keuangan BPR yang masih mau mentoleransi teman-teman untuk diberikan fasilitas dengan kondisi call 5 tadi. Cuman agunannya itu harus atas nama sendiri, berada di wilayah Pekanbaru, dan kembali lagi harapannya itu hanya maksimal 5 tahun. Setelah dari lebih dari 5 tahun, teman-teman diharapkan untuk hijrahlah ke bank umum dengan kondisi suku bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan BPR tadi. Sistem layanan informasi keuangan nasabah tadi itu menjadi poin utama untuk diberikan fasilitas kepada calon nasabah atau calon debitur oleh lembaga keuangan, teman-teman. Mulai sekarang, yuk dijaga. Jangan mau meminjamkan identitas kita ke orang lain karena akan berakibat fatal. Atau mohon maaf, jangan percaya dengan oknum yang memberikan iming-iming bahwa
bisa membersihkan yang namanya BI checking, hati-hati teman-teman. Akan disalahgunakan nanti data teman-teman. Sekali lagi, Bang E mengajak, mengedukasi, yuk sama-sama belajar kita, yuk sama-sama berdiskusi. Pentingnya sebuah lembaga keuangan menjadi mitra kita sebagai pengusaha atau yang akan memulai usaha melalui apa? Kembali lagi kita harus mengenal diri kita melalui BI checking atau sistem layanan informasi keuangan calon nasabah. Mungkin dari Bang E sebatas diskusi. Kalau mau diskusi lebih lanjut lagi yang tadi Bang E sampaikan mengenai ada salah satu lembaga keuangan di Pekanbaru, Riau yang masih bisa mentoleransi call 5 tadi. Yuk teman-teman hubungi Edils dengan nomor telepon di bawah ini. Kita akan bahas, kita akan kupas tuntas mengenai call 5. Terima kasih, selamat beraktivitas.